Shalom Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi dalam program Rema pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk atensi dan perhatian Anda semua. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin sharing satu hal ketika Tuhan bicara tentang kekuatan memperoleh kekayaan. Saat saya membaca di Ulangan 8, di situ jelas dikatakan Tuhan sendiri berbicara. Janganlah kamu mengatakan bahwa karena kekuatanku lah dan kekuasaanku lah maka aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi di ayat berikutnya dikatakan bahwa tetapi karena perjanjian Allah dengan nenek moyangmu lah, gitu, makanya kamu bisa memperoleh kekayaan. Jadi Tuhan berbicara kepada orang Israel dalam kitab Ulangan 8 ini bahwa ketika mereka mendapatkan kekayaan, itu bukan karena kekuatan mereka sendiri, bukan karena hikmat mereka secara manusia, tidak. Tapi semua itu karena Tuhan. Melalui apa? Perjanjian dengan nenek moyang mereka. Siapa? Abraham, Ishak, Yakub. 3 generasi inilah yang selalu disebut di dalam Alkitab bahwa orang Israel itu menjadi kaya, dan kita orang Israel rohani juga nantinya juga mendapatkan kekayaan bangsa-bangsa. Itu karena perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa perjanjiannya itu kekal, bahkan sampai ke ribuan turunan, beribu-ribu generasi. Tuhan itu masih pegang perjanjiannya. Oke? Manusia boleh salah, manusia boleh gagal, tetapi apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan terlaksana. Karena firman Tuhan mengatakan, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, kata firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, siapa Abraham, Ishak, dan Yakub? Kita berpikir mereka orang yang sudah kaya pada awalnya. Mungkin ada benarnya, ya. Abraham ini bapaknya pengusaha patung. Dia membuat berhala. Tetapi kalau saudara perhatikan, ketiga orang ini memiliki ciri yang sama, yaitu mereka kaya dari nol. Kenapa? Coba saudara perhatikan. Abraham dari rumah bapaknya di Ur Kasdim, lalu tiba-tiba firman Tuhan datang kepada dia mengatakan, pergi keluar dari rumah bapakmu. Dalam hidup ini Tuhan akan bawa saudara untuk keluar dari zona nyaman. Setuju? Tuhan akan membawa saudara pada satu zona di mana apa yang kau dapatkan selama ini akan dinolkan oleh Tuhan, supaya digantikan dengan apa? Dengan apa yang Anda dapatkan kemudian itu berasal dari Tuhan. Ada orang yang dulu memperoleh kekayaan dengan cara tidak benar, bisnis tidak benar. Ketika terima Yesus, tiba-tiba saja seperti Ayub, bangkrut, habis. Tetapi ketika dia habis, tiba-tiba perjalanan hidupnya kemudian dia dipulihkan Tuhan 100%. Bahkan 200%, alias 2 kali lipat seperti Ayub. Dan berkat yang sekarang dia nikmati itu adalah berkat dari Tuhan. Abraham juga begitu. Selama ini dia mungkin menikmati bisnis ayahnya, pengusaha patung berhala. Sampai satu titik Tuhan melihat engkau tidak bisa menikmati berkat itu. Berkat yang dihasilkan dari sesuatu di bawah kutuk akan menjadi kutuk bagi keturunan. Dan Allah tahu ketika dia memberkati Abraham, artinya maka semua berkat yang asalnya dari setan tidak boleh ada. Oke? Jadi kalau Tuhan memberkati kita, pastikan apa yang kita hasilkan itu bukan dari sebuah kesalahan, dari korupsi, dari berbuat jahat. Supaya apa? Berkat itu kekal. Abraham juga mengalami yang sama. Tuhan membuat Abraham ke titik nol, disuruh keluar dari ayahnya dan ibunya, disuruh keluar dari rumah bapaknya,
yang selama ini dia mendapatkan income dari duit menghasilkan berhala. Tuhan suruh Abraham pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi belum ditunjukkan, akan. Tetapi respon yang luar biasa adalah Abraham taat. Tidak banyak loh orang yang taat seperti itu. Dulu mungkin kerjanya kerja berandalan gitu ya, kerja diskotik dan lain sebagainya, duitnya banyak. Tapi ketika Tuhan ngomong sama dia, keluar dari situ, belum tentu orang ini nurut. Kenapa? Karena duitnya banyak. Kalau luar dari situ kerja biasa, duitnya tidak banyak. Tetapi saya mau beritahu, belajarlah dari Abraham. Abraham kaya itu bukan dari kekuatannya sendiri, tapi dengan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dalam hidup ini pastikan Anda kerja, Anda bisnis, Anda buka toko, itu bukan karena saudara cari uang, enggak. Tapi Anda dicari uang karena ada perjanjian Tuhan dalam hidup saudara. Percayalah. Saya ini sudah ngalami kayak begitu, makanya saya bisa cerita. Income dan berkat-berkat yang ajaib dalam hidup saya itu dihasilkan bukan dari hasil toko saya, bukan dari hasil usaha saya, tetapi dari apa? Dari Tuhan. Yang tidak masuk akal dikasih, yang tidak masuk akal kita dapat, yang secara tiba-tiba dan kejutan Tuhan berikan. Itu kenapa? Ya kan ada perjanjian Tuhan. Saya hidup karena perjanjian Tuhan. Anak saya yang lahir ini, Abisak, yang hampir mati 4 kali, yang hampir keguguran 4 kali, bleedingnya berkali-kali, pendarahan berkali-kali, dia tetap keluar dalam kondisi hidup walaupun 1,4 kilo. Sangat kecil sekali. Dokter mengatakan ini, waduh, ini kok bisa hidup ya gitu. Tapi dia bisa keluar. Dan sekarang dia cinta Tuhan. Kalau ibadah kemana-mana selalu cari Tuhan. Kenapa dia bisa gitu? Dapat anak yang seperti ini. Karena memang dia hidup karena perjanjian Tuhan. Ketika anak saya pertama yang meninggal, Benaya, Tuhan sudah janji, nanti akan lahir Salomo bagimu. Wah, Salomo berarti cowok. Sedangkan pada waktu itu dokter-dokter mengatakan cewek. Kamu bikin anak 4 tahun ke depan itu cewek semua. Menurut perhitungan dokter, dicocokkan dengan usia suami dan istri, pasti cewek. Tapi ketika saya pegang janji Tuhan, saya bilang, Tuhan janjinya tuh Salomo, seperti Daud. Berarti pria, tidak mungkin wanita. Dan ternyata betul, bisa keluarnya pria. Dan waktu saya mau tunjukkan kepada dokter yang mengklaim bahwa nanti saya ini keluarnya cewek, sudah mati duluan dokternya, ya toh? Artinya apa? Tangan Tuhan yang bisa mengubah perhitungan manusia, perhitungan dokter sekalipun, berpuluh-puluh tahun penelitian itu valid hanya karena perjanjian dengan Tuhan, itu bisa dibatalkan. Amin. Hari ini kalau engkau punya vonis apapun dalam hidupmu, divonis bangkrut, divonis sakit, divonis tidak bisa apa-apa, saya beritahu, asal engkau buat perjanjian dengan Tuhan hari ini, maka semua vonis itu dibatalkan dalam nama Yesus. Amin. Abraham ini keluar dari rumah bapaknya dalam kondisi nol, tetapi karena dia punya perjanjian dengan Tuhan, maka Alkitab berkata, maka Eliezer pun juga mengatakan, Abraham tuanku itu orang yang sangat diberkati Tuhan. Bukan karena pekerjaannya, bukan karena bisnisnya, tapi karena perjanjian dengan Tuhan. Ketika Abraham kaya, lalu turun ke anaknya namanya Ishak. Ishak itu pekerjaannya juga apa? Menggali sumur bekas dari Abraham. Jadi sumur yang sudah lama tertutup digali kembali. Bahkan Ishak itu juga mengalami titik nol dalam hidupnya. Ketika di negeri itu dia mengalami kekeringan yang hebat, melanda seluruh negeri.
Tetapi Ishak itu juga dipakai Tuhan lewat perjanjian dengan Tuhan. Caranya apa? Nabur. Ishak dipakai Tuhan, dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Bukan karena pekerjaannya, bukan karena kondisi alam yang mendukung, tetapi dia menabur pada saat kekeringan. Secara logika, orang kalau kering jangan nabur. Kenapa? Tidak akan bertumbuh, tidak ada air. Tapi Alkitab berkata pada saat itulah Ishak menabur. Artinya apa? Orang yang punya perjanjian berkat dengan Tuhan, percayalah, di tanah kering pun Anda bisa sangat kaya. Anda bisa menuai Tuhan. Luar biasa. Nah, bukan hanya itu saja. Ketika Ishak juga digoro oleh orang Filistin, direbut sumurnya, maka Ishak itu memberikannya loh dengan sukarela. Hari ini kalau ada hartamu, pekerjaanmu, bisnismu dirampas oleh saudaramu, dirampas oleh mafia, dirampas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ditipu, dengarkan baik-baik. Kekno, berikan. Jangan digandoli. Kenapa? Karena Ishak memberi contoh kepada kita. Bukan karena sumur dia menjadi kaya, amin, tapi karena perjanjian dengan Tuhan. Dia gali sumur yang lain, dan sampai dia akhirnya mendapatkan Betseba, membual-bual airnya. Dan sumur yang sama yang dia dapatkan karena perjanjian dengan Allah, itu menjadi sumur profetik sampai hari ini. Saya percaya kalau saudara hari ini hartamu diambil orang, hartamu direbut orang, kekno. Kenapa? Orang boleh curi hartamu, tapi orang tidak bisa curi berkatmu. Amin. Orang boleh curi kekayaanmu, orang boleh ambil bisnismu, tapi dia tidak bisa ambil berkatmu. Dia tetap miskin, hidup dalam kemiskinan, tapi engkau hidup dalam kelimpahan. Amin. Yang ketiga, Yakub lebih nemen lagi. Karena konflik dengan saudara kembarnya, dia lari, dia hanya bawa apa? Tongkat. Lebih nemen lagi, alias tidak bawa apa-apa. Yakub itu juga dari nol. Ya, dia keluar dari rumah sanak saudaranya, dari bapaknya Ishak, dengan bawa apa? Hanya tongkat. Tetapi Alkitab berkata, ketika dia berjalan dengan perjanjian dengan Tuhan, satu tongkat itu menjadi dua pasukan. Artinya apa? Dia menjadi bangsa yang kuat. Dia menjadi bangsa yang hebat. Dari apa? Dari nol. Ya toh? Bahkan Alkitab mengatakan dia ditipu Laban, kerja 14 tahun. 7 tahun pertama ditipu, dikasih Lea. Baru kerja 7 tahun berikutnya dikasih Ribka. Ya toh? Ini liciknya Laban. Tapi Yakub itu karena dia punya perjanjian dengan Tuhan, dikasih hikmat Tuhan, maka dia menjadi orang yang sangat kaya dalam hidupnya. Ini Yakub ini generasi Abraham ketiga yang sangat cerdik. Kalau Ishak itu kalau saudara perhatikan, itu generasi yang tidak neko-neko. Ya toh? Tetapi yang namanya Yakub ini kombinasi dari engkongnya, dari bapaknya, ditambah dengan kecerdikan yang Tuhan berikan kepada Yakub, sampai akhirnya Tuhan mengubah nama Yakub menjadi nama Israel. Karena dia punya kecerdikan yang luar biasa. Dia the Prince of God-nya pada waktu itu. Dan yang terjadi kemudian dari nol, hanya bawa tongkat, sekarang dia menjadi bangsa yang besar, diberkati Tuhan. Dari mana? Dari perjanjian dengan ayah nenek moyangnya. Itu loh. Jadi Anda tuh harus ngerti betul
bahwa hidupmu itu, berkatmu itu tidak tergantung pekerjaanmu Bapak Ibu, tapi berkat kelimpahan itu akan datang, kemakmuran itu akan datang, bukan dari bisnismu, tapi dari perjanjianmu dengan Tuhan. Kalau engkau mengikat perjanjian dengan Tuhan, mendedikasikan hidupmu untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, percayalah, maka kemakmuran itu akan datang. Hanya untuk apa? Meneguhkan perjanjian dengan Allah nenek moyang. Ya toh? Saya yakin itu. Anda tidak perlu lagi ngoyo. Alkitab berkata apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan susah payah tidak menambahinya loh. Jadi orang itu tidak perlu ngoyo Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda kerjanya ngoyo pakai kekuatan sendiri, ya repot gitu. Mau seberapa kaya saudara, Anda malah kaya, tapi pada waktu Anda kaya Anda tidak menikmati. Kenapa? Karena berkat Tuhan itu tidak bikin capek sebetulnya. Dan susah payah tidak pernah menambahinya. Amin. Nah, setelah Yakub ada lagi turunannya satu, namanya Yusuf. Wah, ini jagoannya, ya toh? Yusuf itu dibedakan dengan saudara yang lain, dimanja. Jubahnya beda, lebih indah dibanding saudara yang lain. Waktu itu masih 10 saudara. Dan Yusuf 11, ya toh. Benyamin belum lahir kan? Nah, pada waktu itu saudara tahu, Yusuf bukan lagi titik nol, titik minus. Dia dijual oleh saudaranya sendiri. Karena apa? Dia punya visi. Saya mau beritahu buat saudara, orang pertama yang akan membunuh saudara secara tanda kutip ketika Anda punya visi Tuhan, punya perjanjian dengan Tuhan, adalah saudaramu seiman sendiri. Saudara perhatikan ya, hamba-hamba Tuhan besar di Indonesia yang gerejanya besar, dari nol sampai akhirnya diberkati Tuhan luar biasa menjadi besar. Siapa yang memusuhi mereka coba? Ya pendeta-pendeta lain yang gerejanya kecil-kecil itu. Pasti. Di Indonesia ini mentalnya itu mental kepiting hamba Tuhan pendetanya itu. Kenapa? Kepiting itu ya, krep itu, kalau saudara taruh di sebuah keranjang anyaman, itu kan mestinya dia bisa naik ke atas kan. Tapi kalau saudara taruh di situ 10-20 kepiting, Anda akan lihat ketika ada satu kepiting yang mau merangkak naik keluar dari keranjang, tidak usah diapa-apain, tidak usah ditutup. Kenapa? Otomatis kepiting yang lain akan menarik kepiting tersebut supaya tidak keluar dari keranjang. Itu loh jahatnya kepiting, mentalitas kepiting. Ada saudara seiman buka gereja, bukannya disupport, malah dimusuhi, dianggap pesaing. Emangnya kita buka gereja itu buka warung, ya toh? Kok dimusuhi? Ada orang yang buka gereja baru dimusuhi. Bahkan ada yang ngomong dengan organisasi setempat, jangan sampai buka, nggak boleh buka. Loh, emangnya ini saingan buka warung apa? Buka toko, ya toh? Betul nggak? Loh, lebih baik kan banyak gereja daripada banyak tempat maksiat, ya toh? Teman kita yang muslim aja tahu kok, lebih baik banyak masjid daripada tempat maksiat. Kita yang anak Tuhan, ketika ada saudara seiman kita punya visi besar dari Tuhan, maka kita langsung memusuhinya. Itu mental-mental hamba Tuhan kepiting tuh kayak begitu. Makanya orang yang punya mentalnya begitu, coba perhatikan, gerejone gak akeh, gerejone ndak besar, ya saiprit gitu aja, sudah. Loh kenapa? Ya karena memang mental saudaranya Yusuf tuh kayak begitu. Hidupnya tuh mediocre semua, rata-rata semua.
Ketika ada satu orang muncul, ditarik ke bawah, tidak boleh muncul. Dan akhirnya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak. Minus lagi hidupnya. Sudah masuk sumur, sekarang jadi budak, dijual di pasar. Lalu ada orang yang beli, ditawarkan masuk ke rumahnya Potifar. Ya toh? Jadi budak. Tetapi perhatikan baik-baik, orang yang punya perjanjian dengan Tuhan, in everywhere you will be success. Di tempat dimanapun Anda ditempatkan Tuhan, bahkan sekalipun di tempat yang tidak baik, Anda bisa jadi sukses, berhasil, diberkati, berkelimpahan. Yusuf itu di penjara, di tempatnya Potifar, dia dipercaya. Ya toh? Seluruh rumah Potifar dipercayakan pada Yusuf. Berhasil jadi budak. Ketika difitnah, masuk penjara. Lebih parah lagi, orang penjara zaman dulu di Mesir jangan kayak sekarang. Kita ngerti kapan keluarnya kan, karena ada vonis. Zaman dulu sudah masuk penjara Mesir, metune gak ero, Pak. Nggak ngerti keluarnya kapan. Bisa sampai mati di penjara. Tetapi Alkitab berkata, di penjara pun Yusuf berhasil, sukses. Dia jadi orang kepercayaan sipir penjara. Bayangkan ada napi dipercaya untuk ngelola napi yang lain, dikasih kunci lah, ya kabur bareng, ya toh, betul enggak? Ini enggak. Bayangkan, Yusuf di penjara sekalipun, di titik minus, dia tetap successful, sukses penuh dia, berhasil, sangat-sangat berhasil. Anak Tuhan tuh begitu. Kalau orang yang punya perjanjian dengan Tuhan, dimanapun kau ditempatkan Tuhan, pasti apa? Berhasil. Kalau enggak berhasil apa? Beruntung. Ya sudah, dua itu aja. Kalau enggak berhasil ya beruntung. Mesti berhasil tetepan. Orang beruntung itu kan pasti berhasil kan? Pasti berhasil. Makanya saya tiap kali pagi kalau doa gitu sama anak saya, tak tumpang tangan, saya bilang waktu di sekolah, kamu pasti berhasil dan beruntung. Sudah itu aja. Kalau enggak berhasil ya masih beruntung. Nah sudah gitu. Tidak ada kata sial dalam hidupnya. Yang ada adalah berhasil dan beruntung. Ketika Yusuf masuk penjara, dia berhasil. Dan ketika dalam penjara, tiba-tiba diangkat naik dengan satu peristiwa. Ketika Fir'aun bermimpi, dia jadi orang dua di Mesir. Kok bisa? Apa karena Yusuf kepinteran? Enggak. Apa Yusuf terlalu hebat begitu? Enggak. Tapi Yusuf, dia adalah cicitnya Abraham. Terima perjanjian dari Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Anda juga terima berkat yang sama. Hari ini Anda sangat diberkati Tuhan dalam nama Yesus.